Untuk penyebabnya sendiri juga belum diketahui secara pasti ya. Namun terdapat beberapa bukti bahwa penyakit Crohn ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nurhayati. Kali ini kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam dari RSUI. Beliau adalah Dr. Mita Hafsah Saraswati, spesialis penyakit dalam. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Caca. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya sangat bersemangat sekali nih dok, karena kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah penyakit Crohn ini dok. Di mana menurut orang awam mungkin penyakit ini sering sekali tidak pernah bahkan terjadi di Indonesia nih dok. Tapi sebenarnya penyakit ini kejadiannya bagaimana sih dok di Indonesia? Baik Mbak Caca. Jadi penyakit Crohn ini lebih banyak terjadi di Amerika Utara dan juga Eropa. Sementara kejadiannya di Asia ini memang lebih jarang ya. Di Indonesia sendiri kejadiannya hanya 0,3 per 100.000 setiap tahunnya. Namun meskipun jarang, kejadian ini semakin meningkat setiap tahunnya dari literatur terakhir. Oh begitu ya dok. Untuk penyakit ini sebenarnya penyakit apa sih dok? Penyakit Crohn ini sebenarnya adalah salah satu jenis penyakit peradangan usus ya, yang ditandai dengan peradangan pada lapisan ususnya, yang dapat melibatkan mulai dari saluran cerna bagian atas yakni dari mulut kita hingga ke yang paling bawah yakni di usus besar yang paling bagian bawah yang disebut dengan rektum. Oh seperti itu dok. Untuk penyebab dari penyakit ini apa ya dok? Nah, untuk penyebabnya sendiri juga belum diketahui secara pasti ya. Namun terdapat beberapa bukti bahwa penyakit Crohn ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Setidaknya ada 4 faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi dari penelitian ternyata sekitar 1 dari 5 pasien dengan penyakit Crohn ini punya keluarga dengan riwayat penyakit Crohn. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah perubahan dari mikrobiota usus yang disebut dengan dysbiosis. Pada intinya sih kalau pada penyakit Crohn ini, bakteri baiknya ini terdapat penurunan jumlah maupun keanekaragamannya. Sementara ada juga infeksi dari bakteri jahatnya yang menyebabkan penyakit. Ada Mycobacterium paratuberculosis, Pseudomonas, dan juga Listeria. Baik dok, untuk faktor lainnya apa saja dok? Jadi ada faktor yang selanjutnya itu adalah faktor sistem imun. Jadi adanya gangguan pada sistem imun ini dapat menimbulkan peradangan pada usus dengan melalui produksi dari zat-zat yang dapat mencetuskan peradangan yang terus-menerus dan berulang. Nah, faktor yang selanjutnya yang keempat adalah lingkungan nih. Nah, faktor lingkungan ini dia dapat menyebabkan gangguan pada sel di ususnya sehingga akan merusak fungsi dari pertahanan lapisan pada usus. Apa saja yang masuk faktor lingkungan? Yang pertama adalah merokok, ya, itu merupakan faktor kuat tuh untuk menyebabkan penyakit Crohn. Yang kedua adalah penggunaan kontrasepsi oral, rendahnya kadar vitamin D, dan ketiga hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit Crohn. Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa depresi dan stres psikososial yang dialami seseorang juga dapat berpengaruh nih untuk terjadinya penyakit Crohn. Seperti itu Mbak Caca. Oh seperti itu ya dok, banyak sekali rupanya ya dok faktor resiko dari penyakit ini. Untuk tanda dan gejala dari penyakit ini apa saja ya dok? Nah, pasien dengan penyakit Crohn paling banyak mengeluhkan nyeri perut dan juga diare. Nah diare ini bisa disertai dengan lendir dan juga darah, dan diarenya ini biasanya berlangsung lama, minimal lebih dari 2 minggu. Dan gejala ini merupakan gejala utama bila penyakit ini terjadi peradangannya di usus besar. Gejala lainnya bisa juga terdapat demam, kemudian juga penurunan berat badan, dan bila kasusnya lebih lanjut lagi atau pada kasus yang berat, dapat timbul komplikasi, bisa berupa bisul bernanah pada area sekitar, anusnya, kemudian lubang pada kulitnya, dan juga penyempitan atau sumbatan pada usus. Jadi pasiennya bisa tidak BAB sama sekali bahkan. Nah, selain pada saluran cerna, ternyata penyakit Crohn ini juga memiliki manifestasi
yakni nyeri sendi, kemudian juga bisa pada mata, kandung empedu, kulit, dan juga saluran kemih. Oh, seperti itu ya dok. Jika sahabat RSUI mengalami tanda dan gejala seperti yang dokter sampaikan tadi, apa nih dok pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis penyakit ini? Baik, jadi diagnosis penyakit Crohn ini tidak bisa ditegakkan berdasarkan satu modalitas saja. Jadi harus kombinasi baik itu dari gejalanya, kemudian juga pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini meliputi pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan tinja, pemeriksaan endoskopi atau teropong saluran cerna, pemeriksaan jaringan dan juga radiologi. Nah, pemeriksaan penunjang ini akan membantu dokter untuk mengkonfirmasi diagnosis. Untuk peradangan usus sendiri, kami juga harus menyingkirkan apakah penyebab peradangannya ini bukan hanya sekadar penyakit Crohn, tapi ada penyebab lain, yakni infeksi seperti misalnya TB gitu. Nah, hingga saat ini belum ada satu pemeriksaan saja yang bisa kita langsung menegakkan penyakit Crohn. Namun endoskopi ini memegang peranan penting untuk menegakkan diagnosis penyakit Crohn ini gitu. Oh gitu ya dok. Jika pasien ini ya dok, bisa nggak sih dok pasien terkena Crohn ini bisa sembuh, dan bagaimana dok pengobatan dari penyakit ini? Baik, pengobatan penyakit Crohn secara umum itu memiliki beberapa sasaran. Tapi yang perlu diingat memang dia memerlukan pengobatan ini jangka panjang. Jadi tidak bisa selesai sebulan 2 bulan gitu ya, tapi jangka panjang. Nah, sasarannya itu adalah yang pertama adalah memperbaiki gejala klinis. Yang kedua adalah mengontrol dari peradangannya itu sendiri, kemudian juga memperbaiki dari lapisan ususnya, mencegah komplikasi dan perawatan di rumah sakit, mempertahankan nutrisi yang cukup, serta memperbaiki dan mempertahankan kualitas hidup yang optimal sehingga pasien bisa dapat beraktivitas seperti senormal mungkin, seperti itu Mbak. Nah, tata laksana penyakit Crohn ini meliputi beberapa hal, ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah diet dan modifikasi gaya hidup. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya di faktor risiko ya. Jadi kita harus hindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak, dianjurkan juga untuk mengelola stres, istirahat cukup, juga tidak merokok dan hindari merokok. Nah, kemudian modalitas kedua dari tata laksana penyakit Crohn tentu saja adalah obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan ini tentu saja harus konsultasi dengan dokter. Nah, obat-obatannya ini bisa baik itu berupa untuk meredakan gejala seperti anti diare bila terdapat diare ringan, lalu juga tentu saja obat-obatan untuk mengontrol peradangan ususnya itu. Nah, namun harus dikonsultasikan dengan dokter dengan catatan. Kemudian yang ketiga ada juga tata laksana pembedahan. Namun pada prinsipnya perlu diingat bahwa pembedahan pada penyakit Crohn ini tidak bersifat menyembuhkan. Namun hanya kita lakukan pada kondisi tertentu saja. Misalnya ketika memang sudah terjadi komplikasi yang tadi sudah kita katakan, misalnya seperti ada bisul di area anusnya, kemudian atau ada sumbatan di ususnya. Nah, itu memerlukan tata laksana pembedahan. Jadi pada komplikasi yang lebih lanjut, nanti dokter yang akan menilainya. Wah, banyak sekali ya dok pengobatan untuk penyakit ini. Bagaimana nih dok, kita mencegah agar kita terhindar dari penyakit ini? Baik, untuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini diantaranya adalah hindari dan berhenti merokok. Ya. Kemudian yang kedua adalah diet seimbang, cukupi kebutuhan vitamin D. Kemudian juga melakukan aktivitas fisik secara teratur, kelola stres, dan yang terakhir adalah bijak dalam penggunaan obat-obatan. Karena ternyata obat-obatan ini juga berpengaruh nih terhadap penyakit Crohn. Obat apa saja? Yang pertama adalah antibiotik. Kemudian yang kedua adalah obat anti nyeri, golongan antiinflamasi non-steroid, serta kontrasepsi oral. Nah, ketiga obat ini kita harus hati-hati dalam penggunaannya karena berkontribusi dalam pembentukan penyakit Crohn itu sendiri. Wah, terima kasih banyak ya dok atas informasi yang jelas dan juga lengkap. Sahabat RSUI, apabila sahabat RSUI mengalami tanda dan gejala dari penyakit ini, sahabat RSUI bisa datang langsung ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sahabat RSUI, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube RSUI. Saya Anissa Narayati. Saya Dr. Nita Hafsah Saraswati, spesialis penyakit dalam. Salam sehat RSUI.